Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dobara yang rilis di tahun 2022. Film ini adalah film misteri fantasi yang menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak dengan kehidupan baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sisi lain, karena kejadian yang dialaminya, ia pun berhasil menyelamatkan kehidupan seorang anak di 25 tahun silam yang tewas ketika menjadi saksi tunggal atas pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Sebagaimana cerita lengkapnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan kejadian di tahun 1996, tepatnya di kota Mumbai akan terjadi badai petir yang sangat besar. Siaran radio kala itu memberitahukan kepada setiap warga untuk waspada dan menyiapkan perbekalan, karena 2 hari ke depan kemungkinan listrik akan padam pasca badai berlangsung. Beralih ke seorang anak lelaki bernama Anai yang kala itu sedang mengayuh sepedanya menuju rumah. Sesampainya di sana, Anai menanyakan kepada ibunya apakah sahabatnya yang bernama Abhishek sudah berada di rumahnya. Dan ibunya menjawab jika Abhishek tidak jadi datang karena cuaca yang sedang buruk. Anai merupakan anak berumur 12 tahun yang tinggal berdua dengan sang ibu. Beberapa tahun yang lalu, ayahnya meninggalkan India dan pergi ke Dubai untuk bekerja. Namun sampai sekarang ini ayahnya tidak pernah memberikan kabar, sehingga sang ibu menganggap jika ia sudah meninggalkan mereka. Untuk mengobati kerinduan kepada sang ayah, Anai kerap kali memutar rekaman handycam sewaktu ia bermain bersama ayahnya dahulu. Di tengah malam, Anai yang tidak bisa tertidur kemudian menghidupkan handycam dan merekam dirinya sendiri. Namun tiba-tiba ia mendengar suara perkelahian dari rumah tetangganya yang bernama Tuan Raja. Di mana kala itu Tuan Raja sedang bertengkar hebat dengan istrinya yang bernama Nyonya Rujuta. Anai segera memberitahukan hal tersebut kepada ibunya, akan tetapi sang ibu yang sangat kelelahan menyuruhnya kembali tidur. Anai yang tidak puas kemudian mengambil sepatu dan mendatangi rumah Tuan Raja, yang pada akhirnya ia pun menemukan Nyonya Rujuta sudah tewas tergeletak di bawah tangga. Kehadiran Anai ternyata diketahui oleh Tuan Raja, yang kemudian ia pun langsung melarikan diri. Namun naasnya ketika ia menghindari kejaran Tuan Raja, ia malah tewas tertabrak oleh truk pemadam yang saat itu sedang melintas. Dan kejadian tersebut terjadi pada pukul 2:12. Scene kemudian berganti 25 tahun ke depan. Tepatnya di tahun 2021, seorang wanita bernama Antara baru saja terbangun dari tidurnya karena mendengar suara jeritan dari anak perempuannya yang mengalami mimpi buruk. Antara adalah ibu muda yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit Blue Cross. Ia memiliki suami bernama Vikas yang bekerja sebagai kepala keamanan di salah satu hotel bintang 5. Mereka dikaruniai seorang anak wanita bernama Avanti. Kala itu Vikas baru saja membeli sebuah rumah baru untuk mereka, dan ternyata rumah yang ia beli adalah rumah keluarga Anai. Di balik rumah tangga yang sudah berlangsung selama 7 tahun, Antara menyadari jika suaminya menyimpan suatu hal yang berbau perselingkuhan. Di mana di setiap hari Jumat, Vikas selalu tidak pulang ke rumah dan mengatakan jika hari itu adalah hari pemeriksaan dadakan kepada semua staf hotel. Namun nyatanya ketika Antara memeriksa saku celananya, ia menemukan beberapa benda yang mencurigakan. Di antaranya pemantik yang berinisial SK dan kunci kamar hotel yang diklaim Vikas adalah milik tamu yang lupa diserahkan kepada resepsionis. Akan tetapi walaupun begitu, Antara tidak terlalu ambil pusing karena baginya kehadiran Avanti sudah menjadi sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidupnya. Di suatu pagi, langit kota tampak sangat gelap, pertanda akan terjadi badai besar. Di sisi lain, Abhishek yang dahulunya merupakan sahabat Anai semasa kecil, kini menjadi seorang pilot. Sang ibu bernama Sela mengatakan jika ia harus berhati-hati, karena badai yang akan turun sepertinya sama dengan badai di 25 tahun yang lalu. Ketika Abhishek berada di mobil, tak sengaja ia berpapasan dengan Antara.
Dan dari percakapan mereka, diketahuilah jika mereka sempat menjalin hubungan di masa kuliah. Namun seiring berjalannya waktu, Antara lebih memilih Vikas daripada dirinya. Mengingat saat itu Antara baru saja memasuki rumah baru, ia pun mengundang Abhishek dan ibunya untuk makan malam bersama di rumahnya. Di sore hari ketika sedang berberes, tak sengaja Antara menemukan sebuah TV jadul di sebuah kamar yang diklaim adalah milik Anai 25 tahun yang lalu. Melihat jika TV tersebut masih bagus, mereka pun dengan iseng memutar rekaman di handycam dan menampilkan Anai yang kala itu sedang bermain bersama ayahnya. Di satu rekaman lagi, mereka melihat Anai sedang duduk di kamar yang mereka tempati saat ini. Dan ketika makan malam sudah tiba, Antara kemudian menceritakan hal tersebut kepada Abhishek dan ibunya. Dengan sedikit perasaan sedih, Abhishek menjelaskan jika anak di dalam video itu bernama Anai. Namun ia sudah meninggal sejak 25 tahun yang lalu. Abhishek kemudian menceritakan kisah persahabatan masa kecilnya bersama Anai, di mana mereka dahulunya sering bermain bersama dan mengidolakan tokoh Terminator yang datang dari masa depan. Bahkan di dinding kamarnya, Anai membuat poster Terminator yang sangat besar. Namun setelah insiden di malam badai, kini semuanya hanya menjadi kenangan. Setelah makan malam selesai, Vikas yang masih penasaran dengan masa lalu rumah yang baru ia beli kemudian membuka sebuah artikel, di mana di dalam artikel tersebut menuliskan jika di rumah ini dahulunya ada seorang anak lelaki bernama Anai yang tewas karena tertabrak mobil pemadam. Ketika itu ia menjadi saksi tunggal atas pembunuhan yang dilakukan tetangganya yang tak lain adalah Tuan Raja. Dan karena kematian Anai, polisi kemudian menahan Tuan Raja dan mengusut tuntas kejadian berdarah tersebut. Namun selama di penjara ia tidak mengakui pembunuhan yang ia lakukan. Sampai beberapa tahun berlalu barulah ia mengakuinya. Ia mengaku jika dirinya telah membunuh Rujuta dan jasadnya ia tanam di belakang pabrik gula Saravasti. Akan tetapi tak lama setelah pengakuan tersebut, ia pun ditemukan tewas bunuh diri di dalam kamar penjara. Di tengah malam Antara terbangun karena suara jendela yang belum terkunci. Dan di saat bersamaan, ia yang belum bisa tidur kembali menghidupkan rekaman handycam di TV jadul tersebut. Tepat di pukul 2:12 ketika badai datang, keanehan pun terjadi. Di mana ia yang baru saja menekan tombol record di handycam muncul video Anai yang ternyata mereka terhubung dalam dimensi waktu yang berbeda. Di sisi lain, Anai di masa lalu juga heran mengapa ketika ia merekam dirinya tiba-tiba muncul wajah orang lain yang tidak ia kenal. Ia pun menyapa dan menanyakan mengapa Antara bisa muncul di layar TV-nya. Antara kemudian mengenalkan dirinya jika dia adalah orang yang membeli rumah keluarga Anai 25 tahun mendatang. Ia juga menjelaskan jika dirinya saat ini bekerja di rumah sakit Blue Cross. Hal tersebut jelas membuat Anai sedikit ragu-ragu antara percaya atau tidak. Karena yang ia ketahui rumah sakit Blue Cross adalah proyek gambar ibunya yang sedang dikerjakan saat ini. Singkatnya, setelah mengenalkan dirinya, Antara yang sudah mengetahui kejadian yang akan dialami Anai mengatakan jika ia tidak perlu mendatangi rumah Tuan Raja, karena hal itu bisa mendatangkan kematian untuknya. Dan untuk membuatnya lebih percaya, Antara kemudian menunjukkan sebuah artikel tentang kematian Anai yang tertabrak mobil pemadam. Anai awalnya sedikit tidak percaya dengan apa yang dikatakan Antara, namun ketika ia keluar rumah, ia pun melihat ada mobil pemadam yang baru saja lewat. Dan di sanalah ia baru percaya jika semua yang dilihatnya tentang Antara adalah kenyataan. Di keesokan hari barulah terjadi perubahan besar di kehidupan Antara, di mana yang baru saja terbangun mendapati dirinya berada di sebuah rumah yang terasa asing untuknya. Ketika ia mencari Avanti, ia juga tak menemukan siapapun di sana. Dan beberapa keanehan juga terjadi kepadanya. Penglihatannya kini terganggu dan harus menggunakan kacamata. Tak percaya apakah itu mimpi atau realita, Antara kemudian mendatangi rumah sakit Blue Cross. Dan tanpa dia sangka, ternyata dirinya saat ini bukanlah seorang perawat, melainkan seorang dokter ahli bedah. Dia juga merasa aneh di mana hidungnya yang dahulu ditindik kini tidak ada bekas tindikan lagi. Di pergelangan tangannya terdapat sebuah tato yang berinisial AA.
Dan tak hanya itu saja, ketika ia melihat kalung yang seharusnya berada di leher Avanti, mengapa bisa berada di lehernya? Segera ia pun mendatangi tempat les renang yang diikuti Avanti selama ini. Namun sesampainya di sana, pelatih renang mengatakan jika siswanya tidak ada yang bernama Avanti. Lagi-lagi kejadian ini membuat Antara semakin bingung. Ia yang sadar jika selama ini selalu mengantarkan Avanti untuk les renang sempat berpikir jika pelatih tersebut berbohong kepadanya. Karena itu ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan inspektur polisi yang menangani kasusnya bernama Anan. Anan kemudian mempersilahkan Antara untuk menjelaskan semua kejadian aneh yang ia alami. Sampai pada akhirnya Anan pun mengajak Antara pergi menemui Vikas untuk menanyakan keberadaan Avanti. Akan tetapi sesampainya di sana, Vikas malah mengatakan jika ia tidak mengenal Avanti. Dan ia juga mengenal Antara sebagai seorang dokter ahli bedah yang pernah menyelamatkan hidupnya setahun yang lalu. Saat ini Vikas juga memiliki keluarga dan merupakan suami dari seorang wanita bernama Bhavana. Ketika hendak meninggalkan hotel, Antara sempat melihat resepsionis hotel yang memiliki inisial SK seperti yang ia lihat di kehidupan lamanya. Entah apa yang terjadi saat itu, namun Antara menganggapnya adalah mimpi yang tidak nyata untuknya. Di kantor polisi saat memberikan keterangan, Antara teringat dengan sosok Ana yang ia lihat kemarin. Ia berpikir jika dahulu ia menyelamatkan hidup Anai, kemungkinan perubahan yang terjadi kepadanya saat ini adalah perbuatan Anai. Namun ia pun masih tidak yakin. Berdasarkan informasi yang didapat kepolisian, Inspektur Anan menjelaskan jika selama ini Antara memiliki hubungan dekat dengan dokter bedah senior bernama Dr. Setupati. Mereka pun berinisiatif menemui Dr. Setupati untuk mendapatkan keterangan. Sama halnya dengan Anan, Dr. Setupati juga mengatakan jika kehidupan Antara bukanlah seperti yang ia maksud. Ia menjelaskan jika beberapa bulan yang lalu mereka pernah melakukan operasi kelenjar otak kepada seorang anak bernama Avantika. Awalnya Dr. Setupati mengatakan jika nyawa anak tersebut tidak dapat tertolong. Namun Antara mengatakan hal yang sebaliknya. Ia pun kemudian memimpin jalannya operasi, akan tetapi hasil yang dia inginkan tidaklah sesuai dengan apa yang ia harapkan. Dan Avantika pun meninggal dunia. Sejak saat itu Antara mulai merasakan kekecewaan yang mendalam. Ia yang selalu berhasil menangani operasi selama 7 tahun, kini harus mendapatkan hasil yang pahit. Ia pun melampiaskannya dengan meminum minuman keras, yang sampai akhirnya hal itu membuat kesadarannya terganggu sampai sekarang ini. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Antara merasa jika semua yang dikatakan Dr. Setupati hanyalah omong kosong, karena realitas kehidupan dia yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Di sisi lain, di kehidupan masa lalu, kehidupan baru juga terjadi kepada Anai. Anai menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sang ibu. Ia menjelaskan jika tadi malam terjadi keributan besar di rumah Tuan Raja yang membuatnya ingin pergi untuk melihat keadaan. Namun Antara yang datang di kehidupan 25 tahun mendatang menyuruhnya untuk tidak mendatangi rumah Tuan Raja karena hal itu bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Akan tetapi sang ibu tidak langsung percaya dan menganggap jika hal itu hanyalah mimpi Anai semata. Di balik kejadian tersebut, ternyata Anai menjadi anak yang pendiam dan selalu memikirkan kapan Antara kembali menemuinya. Di sore hari, Anai melihat Tuan Raja sedang berbicara kepada Nyonya Sela. Dari pembicaraan mereka, Tuan Raja memerintahkan Sela untuk melakukan perjalanan keluar kota. Sementara, ia akan mengurus semua permasalahan sampai selesai. Di tengah malam, Tuan Raja mengambil sebuah cangkul dan menggali tanah. Namun aksinya diketahui oleh Ibu Ana yang sedang bersantai di halaman. Karena takut dicurigai, Tuan Raja mengatakan jika ia hanya ingin mengambil sedikit tanah untuk tanamannya yang hancur karena badai kemarin. Namun ketika ia memasuki rumah, barulah diketahui jika saat itu ia ingin menguburkan mayat Rujuta.
Karena merasa jika lokasi rumahnya terlalu riskan, ia pun mendatangi pabrik gula Sarafasti untuk melihat keadaan. Keesokan hari, ia membeli beberapa peralatan yang akan ia gunakan untuk mengamankan jasad Rujuta. Akan tetapi, hal tersebut ternyata diperhatikan oleh Anai. Di malam hari ketika ia sedang keluar, Anai memberanikan diri memasuki rumah Tuan Raja. Ia ingin memastikan apakah perkataan Antara yang memberitahukan jika Tuan Raja telah membunuh istrinya adalah benar. Dan benar saja. Anai pun menemukan noda darah yang terseret di lantai dan tak jauh dari sana terlihat Nyonya Rujuta yang sudah tidak bernyawa. Anai yang merasa panik ingin meninggalkan tempat tersebut, namun Tuan Raja keburu datang. Yang akhirnya ia pun menyaksikan jika jasad Nyonya Rujuta kemudian dimutilasi dan dikemas di beberapa kantong plastik. Keesokan hari, tepatnya di malam hari, Anai bersama ibunya melihat Tuan Raja membawa kantong plastik dan pergi meninggalkan mobilnya. Sehingga karena adanya tanda-tanda yang mencurigakan tersebut, ibunya pun kini mempercayai kisah pembunuhan yang dikatakan Anai sebelumnya. Namun walaupun begitu, mereka tidak bisa membuktikannya secara langsung. Sementara di masa depan, Antara kini telah sampai di rumah kehidupan lamanya. Namun sekarang rumah itu ditempati oleh Vikas dan Bhavana. Antara menanyakan di mana Vikas menyimpan TV jadul yang dahulu dimiliki Anai. Karena dengan TV itu ia merasa bisa mendapatkan jawaban atas kebimbangannya selama ini. Namun Vikas lagi-lagi tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Antara. Sampai ketika Antara menanyakan di mana keberadaan Avanti, Bhavana menjadi marah dan mencurigai suaminya telah berselingkuh dengan Antara. Sehingga ketika terjadi keributan di antara mereka, Antara memilih pergi dari sana. Antara semakin tidak mengerti dengan semua kejadian yang dia alami saat ini. Sampai ketika ia melihat kedatangan Inspektur Anan, ia pun tak sengaja memasuki rumah Tuan Raja. Di sana Antara melihat jika Tuan Raja masih hidup dan tinggal tentram bersama Nyonya Sela. Setelah mendengarkan percakapan singkat mereka, Antara mengetahui jika profesi Abhishek saat ini bukanlah seorang pilot, melainkan pemilik toko buku di kota Mumbai. Merasa jika Abhishek mengetahui sesuatu, Antara kemudian pergi menemuinya. Di sana, Antara langsung mengenalkan dirinya jika mereka dahulu adalah teman semasa kuliah. Dahulu Abhishek mengejar-ngejar dirinya yang akhirnya ia pun luluh dan menerimanya. Namun seiring berjalannya waktu, ketika Abhishek mengenalkan temannya yang tak lain adalah Vikas, perasaan Antara pun berubah. Vikas yang juga kala itu menjalin hubungan dengan Bhavana juga berpaling dan memilih Antara, yang pada akhirnya mereka pun menikah. Setelah mendengarkan semua kisah tersebut, Abhishek tetap mengatakan jika ia memang tidak mengenal Antara sama sekali. Akan tetapi Antara tetap menceritakan kisah hidupnya yang tiba-tiba berubah dan pertemuannya dengan Anai di masa lalu. Namun lagi-lagi hal itu tidak ditanggapi oleh Abhishek dengan serius. Bahkan ia malah mengatakan jika kisah yang disampaikan Antara adalah pelengkap cerita dari sebuah novel berjudul 212 yang ditulis oleh seorang wanita bernama Sonia. Abhishek memberitahu jika dahulunya Anai sering menceritakan kejadian misterius yang dialaminya. Ia percaya jika akan ada orang di masa depan yang akan kembali muncul di layar TV-nya untuk menemui dirinya. Namun hal tersebut lambat laun membuat pikirannya menjadi terganggu, sampai ibunya meminta pertolongan kepada seorang psikiater bernama Sonia. Yang pada akhirnya Sonia pun menulis semua kisah yang dialami Anai di dalam sebuah novel. Di sisi lain, karena kondisi Anai yang tak kunjung membaik, ibunya pun memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Setelah membaca kisah dalam novel tersebut, Antara semakin yakin jika ia harus menemukan TV jadul itu untuk membuka portal waktu yang bisa merubah hidupnya kembali. Namun di samping itu, berdasarkan artikel yang pernah ia baca di kehidupannya yang lalu, ia menjelaskan jika Tuan Raja telah mengakui perbuatannya yang membunuh Rujuta dan mengubur jasadnya di belakang pabrik gula Sarafasti. Antara mengajak Anan untuk menyelidikinya, dan jika mereka menemukannya, maka semua yang ia katakan tentang kehidupannya di masa lalu adalah kenyataan.
Segera mereka pun mendatangi tempat tersebut. Dan setelah lama mencari, akhirnya kepolisian berhasil menemukan kerangka Nyonya Rujuta yang tertanam di samping kolam pembuangan. Anan segera memerintahkan anggotanya untuk membawa Tuan Raja dan Nyonya Sheila ke kantor polisi. Ia pun kemudian meminta keterangan terkait hal tersebut. Tuan Raja awalnya tidak mau mengakui perbuatannya. Namun ketika Anan mengatakan jika dirinya adalah Ana yang membuat laporan pembunuhan di 25 tahun yang lalu, barulah Tuan Raja terdiam. Kala itu polisi yang menerima laporannya tidak mempercayai perkataan Anai dan ibunya karena Tuan Raja telah menghilangkan semua barang bukti. Karena merasa tak punya pilihan lain, akhirnya Nyonya Sheila pun berterus terang. 25 tahun yang lalu setelah suaminya meninggal, ia hanya hidup berdua dengan Abhishek. Pertemuannya dengan Tuan Raja kala itu tidak ia sangka akan berlanjut serius. Dan di sisi lain, kehidupan rumah tangga Tuan Raja dengan Rujuta juga tidak harmonis. Di suatu malam, Rujuta yang curiga jika suaminya melakukan perselingkuhan menyewa seseorang untuk memata-matainya. Yang pada akhirnya ia pun mengetahui jika suaminya telah berselingkuh dengan Sheila. Ia membuat rencana dan mengatakan akan pergi keluar kota untuk waktu yang lama. Namun ternyata itu hanyalah cara untuk memergoki perselingkuhan suaminya. Di malam terjadinya pembunuhan tersebut, Rujuta yang sudah menunggu lama di mobil kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati suaminya tengah berduaan dengan Sheila. Ia yang sangat emosi berusaha melukai Sheila dengan sebuah pisau. Namun karena perlawanan yang dilakukan Tuan Raja, pisau tersebut malah jatuh ke tangan Sheila. Yang pada akhirnya ketika ia berusaha menghentikan Rujuta, tak sengaja perut Rujuta malah tertancap ke pisau yang dipegang Sheila. Sampai akhirnya ia pun jatuh dari tangga dan tewas saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Tuan Raja menyuruh Sheila pergi keluar kota menggunakan tiket pesawat yang dibeli Rujuta sebelumnya. Sehingga dengan begitu orang-orang akan menyangka jika yang pergi saat itu adalah Rujuta. Di tempat lain, Antara kembali mendatangi Vikas di tempat kerjanya. Saat itu, Vikas sedang berduaan dengan wanita selingkuhannya di kamar hotel. Namun Antara tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Ia hanya meminta agar diantarkan ke alamat keluarga Anai sekarang. Karena sebelumnya Vikas yang melakukan transaksi pembelian rumah pasti mengetahui alamat si penjual. Sesampainya di sana, Antara langsung memasuki rumah tersebut dan tanpa disangka ternyata Ibu Anai menyambutnya dengan sangat baik. Ibu Anai juga menanyakan apakah Antara sudah mengingat semuanya. Yang pada akhirnya barulah Antara mengetahui jika Anai yang ia lihat di TV jadul itu adalah Inspektur Anan. Ternyata selama ini ia dan Anan merupakan sepasang kekasih. Dan hal itu diperkuat dengan tato inisial AA yang artinya Anan dan Antara. Di bawah hujan yang sangat deras, Antara kemudian menemui Anan yang sudah menunggu dirinya. Antara kemudian memaksa Anan menceritakan semua yang ia ketahui. Namun Anan mengatakan jika ia memang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Antara yang sebelumnya ia ceritakan. Setelah pertemuan misterius mereka di masa lalu, Anan terjebak dengan pikirannya sendiri. Ia tahu jika wanita yang menyelamatkan hidupnya akan bekerja di rumah sakit Blue Cross suatu hari nanti. Ia pun memutuskan mencari keberadaan Antara dan menunggunya di depan rumah sakit mulai dari rumah sakit itu dibangun sampai diresmikan. Yang akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, ia pun mendapatkan jawaban atas penantiannya selama itu. Dahulu ketika mendekati Antara, Anan awalnya ingin menanyakan tentang pertemuan mereka di masa lalu. Namun seiring berjalannya waktu, ketika hubungan mereka semakin erat, ia merasa jika pertanyaan tersebut tak lagi terasa penting untuk dipertanyakan. Hingga sampai di suatu hari, ia pun sangat bingung mengapa Antara bisa melupakan dirinya. Namun walaupun begitu, Antara tetap pada pendiriannya. Ia tidak bisa merelakan hidupnya yang harus kehilangan Avanti begitu saja. Ia mengatakan kepada Anan agar menyelamatkan hidupnya seperti apa yang ia lakukan dahulu kepadanya.
Yang pada akhirnya Antara kemudian berlari ke jalan raya dan membiarkan dirinya tertabrak sebuah mobil. Hal tersebut jelaslah menjadi pukulan pahit bagi Anan. Ia pun segera berlari ke rumah dan mengeluarkan TV lama yang ia simpan selama ini. Ketika waktu menunjukkan pukul 2:12, ia kemudian menghidupkan rekaman handycam yang pada akhirnya ia pun tak percaya akan terhubung dengan dirinya di masa lalu. Setelah mengenalkan dirinya kepada Anai dan berkat bantuan dari sang ibu, ia pun menasihati Anai agar jangan pernah menunggu Antara di masa depan, karena hal tersebut bisa membuat semuanya menjadi berantakan. Scene kemudian berganti. Saat itu diperlihatkan Antara yang masih hidup dan berenang bersama Avanti. Mereka kemudian pulang ke rumah dan ternyata sudah ada Vikas yang menunggu. Antara yang sadar jika suaminya telah berselingkuh di belakangnya kemudian mempersilahkan Vikas untuk memulai kehidupannya yang baru. Di sisi lain, Antara melihat jika Tuan Raja saat ini masih hidup dan tinggal bersama Nyonya Sela, sehingga ia pun meyakini jika pembunuhan kepada Nyonya Rujuta belumlah terungkap. Ia pun segera menelpon polisi, yang pada akhirnya polisi berhasil menemukan kerangka Nyonya Rujuta yang tertanam di belakang pabrik gula Sarafasti. Kasus tersebut kini ditangani oleh inspektur polisi yang tak lain adalah Anan. Antara kemudian menemuinya, namun Anan ternyata sudah tidak mengenalinya lagi. Dan bersamaan dengan perkenalan mereka saat itu, film pun berakhir. Film Dobara tahun 2022 sebenarnya adalah remake dari film Mirage asal Spanyol yang rilis di tahun 2018. Mungkin kita yang sudah menonton film ini merasa janggal dengan beberapa kejadian aneh yang ditampilkan. Namun mengingat jika film ini memiliki genre fantasi misteri, semuanya pun menjadi lumrah untuk dinikmati. Mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.